Ya, nanti teman-teman nih sudah saya record, nanti recordnya saya upload ke apa? Saya upload ke dalam Google Drive dan nanti teman-teman bisa menyimak kembali. Jadi ada video yang teman-teman bisa pelajari di portal kita, ada materi PowerPoint-nya juga, dan ini ada tambahan informasi gitu ya dari saya juga. Baik, saya mau share screen terlebih dahulu. Ya, apakah terlihat? Mas Kelihatan, Devi Pak. sudah terlihat? Oke. Kelihatan. Ya, ini pengantar gitu ya, Introduction to Corecom atau Corporate Communication. Sedikit background story dari saya gitu ya, biar Anda mengenal siapa yang mengajar gitu ya. Ya teman-teman, nama saya Silvanus Alvin, disapa Alvin aja. Secara keakademisan, background saya itu S1 saya di UMN juga, yang kelas reguler di 2009 karena satu memang belum ada belum ada PJJ ya. Konsentrasi saya jurnalistik, dan untuk S2 saya di Inggris di University of Leicester. Konsentrasinya adalah Media and Public Relations. Teman-teman bisa menghubungi saya di email berikut, ataupun nanti setelah ini nggak apa-apa, mungkin kita bisa buat grup gitu ya, biar ada apa-apa bisa langsung cepat bisa kita bahas. Kalau pekerjaan saya mengawali sebagai seorang wartawan ya, magang di kompas.com, di detik.com, jadi wartawan tetap di liputan6.com, hingga saya bisa jadi wartawan di Istana, kemudian dapat rekomendasi dari Wapres Pak JK, Pak Yusuf Kala, kemudian saya jadi dosen, mengalami karir dosen di UBM, kemudian sempat menjadi kepala marketing di Untar, dan sekarang saya di UMN gitu ya, sebagai dosen PJJ. Nah, teman-teman, sebelum mata kuliah ini berubah, nama mata kuliah ini adalah Introduction to Public Relations, seperti itu. Nah, kenapa Public Relations? Sebenarnya nama dari mata kuliah ini sebenarnya memiliki banyak sekali metamorfosanya. Jadi dia berubah-berubah seiring berjalannya waktu. Dan juga ini merupakan salah satu bagian dari perkembangan keilmuan. Nah, dulu yang bisa dibilang yang mengawali ya, salah satu tokoh yang mengawali dan cukup terkenal adalah Phineas T. Barnum atau disebutnya P.T. Barnum. Nah, teman-teman mungkin sudah mengetahuinya dari film layar lebar atau film bioskop gitu ya, dengan judulnya The Greatest Showman. Nah, The Greatest Showman itu adalah salah satu bisa dibilang cuplikan kehidupan dia. Nah, di situ memang tidak terlalu kental untuk menampilkan kepiawaian dia dalam mengolah sebuah isu, bagaimana dia berinteraksi dengan media dan publiknya, publik sasarannya. Di situ lebih disajikan soal dramanya gitu ya. Nah, ini muka asli dari P.T. Barnum yang sebelah kiri, yang kanan itu ya saya lupa ya namanya siapa ya, cuma dia pemeran Wolverine yang saya tahu selain di film The Greatest Showman ini. Nah, lantas kenapa sih dia bisa disebut salah satu tokoh PR, bisa dibilang seperti itu? Karena dia ini salah satunya adalah Joyce Heath atau fenomena Joyce Heath ini. Jadi P.T. Barnum ini kan kalau teman-teman nonton di filmnya, dia punya salah satu bilangnya kayak pertunjukan orang aneh gitu. Nah, untuk menarik perhatian dari para publik, dia bikin sebuah propaganda atau mungkin bahasa sekarang dia bikin hoax. Nah, hoaxnya apa? Jadi ada seorang nenek-nenek kulit hitam gitu ya, Afro-Amerikan gitu, bernama Joyce Heath, itu dibilang dia adalah nanny atau nurse atau perawat dari George Washington gitu.
Nah, jadi dibilang ini adalah orang yang merawat Presiden Amerika pada zamannya, yang umurnya sudah 161 tahun, gitu. Nah, silakan kalau yang mau lihat beli tiketnya. Sebenarnya ini menimbulkan kontroversi yang cukup besar di era saat itu. Kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama, bagaimana mungkin George Washington yang kulit putih itu diasuh oleh seorang neni, gitu ya, perawat atau perawat yang berasal dari kalangan kulit hitam. Di mana kita tahu kalau di zaman itu masih ini ya, kental soal isu ras, segregasi warna kulit dan sebagainya. Di mana orang yang kulit putih merasa jauh posisinya di atas. Bagi teman-teman yang off cam tapi mendengarkan, silakan kalau nanti ada pertanyaan gitu ya, boleh langsung raise hand atau langsung bertanya via chat, tidak masalah, nanti saya akan langsung jawab. Nah, saya lanjutkan. Nah, jadi PT Bandung itu bikin satu materi atau kontennya gitu, konten hoax-nya ini. Nah, ini kalau di sini sebelah kiri itu ada selebarannya yang didokumentasikan gitu ya. The greatest natural and national curiosity in the world. Jadi satu fenomena keanehan yang paling natural dan paling menggelegar secara nasional di muka bumi ini gitu. Nah, jadi ya tentu saja Joyce Heath ini hanya seorang budak gitu, seorang budak yang dibawa ke Amerika dari Afrika dan dia tidak pernah mengurus George Washington. Begitu pula si Joyce Heath ini juga bukan seorang yang panjang umur. Memang dia sudah tua, dia sudah buta pada saat dibikin promosi hoax seperti ini. Tapi umurnya tidak 161 tahun, umurnya yang betul adalah 80 tahun. Nah, P.T. Barnum itu punya satu quotes yang terkenal gitu ya. There is no such things as bad publicity. Jadi menurut dia nggak ada tuh satu informasi apapun nih yang dianggap sebagai publisitas yang buruk. Maka dari itu kalau di film teman-teman bisa lihat semakin dia jadi kontroversi itu adalah publisitas yang bagus karena akan dibicarakan oleh banyak orang. Nah, jadi teman-teman sebenarnya kalau kita berbicara soal corporate communication itu nggak lepas dari public relations, dan kalau kita bicara public relations kita nggak bisa lepas juga dari hal yang pertama kali keilmuan dari strategi komunikasi pertama kali, yaitu propaganda. Salah satu tokohnya P.T. Barnum. Dan kalau yang tokoh lain itu adalah Edward Bernays, yang memang menulis buku berjudul Propaganda itu sendiri. Nah, itu nanti ada cerita lainnya, misalnya saya tidak masukin ke dalam PPT ini, tapi misalnya kalau Edward Bernays itu dia dikenal dengan ini. Dia itu membuat iklan rokok. Nah, iklan rokok di mana saat itu rokok itu perusahaan rokok sudah mengalami titik jenuh. Titik jenuhnya di mana? Titik jenuhnya bahwa tentu saja pasarnya itu tidak seglobal sekarang. Dulu sangat terbatas, sangat tersegmen dalam satu negara saja karena belum ada globalisasi seperti sekarang. Nah, jadi ketika semua pria sudah merokok, bagaimana ya perusahaan rokok untuk melebarkan sayapnya lagi? Akhirnya mereka berusaha menarik ke perempuan. Mereka menyasar ke perempuan. Nah, Edward Bernays ini dia diberikan posisi sebagai kepala publikasinya atau kepala marketingnya. Nah, lantas apa yang dia lakukan? Dia bikin sebuah campaign atau dia bikin sebuah narasi di mana ya perempuan yang merokok, kalau perempuan mau kurus dia harus merokok. Perempuan merokok itu adalah perempuan yang kurus, perempuan yang seksi. Seperti itu. Nah, itu dia mengawali dari propaganda. Jadi kita harus melihat jauh seperti panah gitu ya. Kita tarik dulu ke belakang untuk melesat lebih jauh ke depan. Nah, di sini ada dua definisi PR gitu ya. Yang pertama menurut Public Relations Society of America atau PRSA, mereka mendefinisikan PR sebagai proses komunikasi strategis yang membangun hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Intinya di mana PR berbicara soal mempengaruhi
melibatkan dan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan utama untuk berkontribusi pada cara persepsi organisasi. Jadi bagaimana sebuah organisasi itu mau mengkomunikasikan apa yang ada di benak mereka kepada publik tujuannya. Kemudian kalau Perhumas mendefinisikan PR sebagai suatu seni menciptakan pengertian publik secara lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang atau suatu organisasi maupun badan. Jadi kalau Perhumas ini melihat bagaimana organisasi itu tidak hanya berusaha mempengaruhi publik, tapi juga berusaha untuk mempengaruhi sesama organisasi lainnya. Seperti itu. Nah, bisa saja organisasi ini atau sebuah badan ini adalah pemerintah. Pemerintah tentu saja ingin mempengaruhi publiknya supaya setuju dengan pemerintah itu sendiri dengan kebijakan-kebijakannya. Begitu juga dengan lembaga-lembaga lainnya, lembaga-lembaga independen. Apakah itu mereka lembaga sebuah aktivis atau lembaga LSM tertentu, gitu ya. Jadi ada upaya untuk menyamakan persepsi, menyamakan pola pikir. Itu PR. Nah, sementara kalau definisi dari corporate communication atau Corcom gitu ya, mereka mendasarinya bahwa kata corporate itu berasal dari kata Latin yaitu corpus atau body. Jadi bagaimana berusaha untuk mengkomunikasikan tubuh ini, gitu. Nah, bagaimana mengkomunikasikan secara internal maupun eksternal, gitu ya, dari sebuah tubuh atau sebuah badan ini, gitu ya. Dengan definisinya ditetapkan corporate communication is a management function that offers a framework for the effective coordination of all internal and external communication with the overall purpose of establishing and maintaining favorable reputation with stakeholder groups upon which the organization is dependent. Nah, kalau definisi corporate communication di sini, dia jauh lebih detail. Dia memahami bahwa ini adalah fungsi manajemen. Karena yang bergerak adalah tidak bisa individu kalau dalam corporate communication. Dan yang bergerak adalah secara organisasi. Dan organisasi itu ya pimpinan itu adalah manajemen gitu. Yang mereka harus punya satu koordinasi yang bentuk koordinasi yang sangat efektif, baik internalnya maupun eksternal. Nah, nanti di sini saya sudah memberikan kata kunci gitu ya, management function, effective coordination, internal and external communication, dan juga establishing and maintaining favorable reputation. Itu adalah poin-poin penting gitu ya, teman-teman, yang saling berkesinambungan gitu. Bagaimana manajemen ini harus memiliki koordinasi yang efektif baik internal maupun eksternalnya untuk apa? Membuat dan menjaga reputasi dari sebuah badan ataupun korporat tertentu gitu ya. Lantas perbedaannya itu apa? Jadi corporate communication itu bukan sebuah referen atau penamaan baru dari PR gitu ya. Bahwa dulu disebutnya propaganda, bahwa dulu disebutnya spin doctor, bahwa dulu disebutnya PR atau humas, sekarang disebutnya Corcom, corporate communication. Enggak, itu bukan nama baru, tapi adalah a whole new definition, a whole new things, seperti itu, a whole new concept gitu ya. Satu barang baru gitu ya. Ada 4 hal yang menjadi pembeda ya teman-teman. Yang pertama, kalau PR itu fokusnya pada eksternal. Karena dia public relations. Kata public itu juga udah membangun relasi publik atau membangun kehumasan gitu ya. Itu sudah clear di situ. Dia lebih fokus pada eksternal. Sementara kalau corporate communication mencakup keseluruhan aspek internal maupun eksternalnya yang berujung pada reputasi. Gitu ya. Mudahnya gini. Di era saat ini gitu ya, kita ini, setiap dari kita adalah, ya mungkin saya nggak tahu ya satu persatu, cuma seperti saya mungkin bukan influencer, tapi semua dari kita ada influencer, tapi kita itu masuk dalam level-level influencer yang berbeda. Selama kita bisa menggunakan media sosial kita, gitu ya, ataupun kita menggunakan
message application, aplikasi pesan seperti WhatsApp, Line dan sebagainya yang bisa mendiseminasikan informasi, itu menyebarluaskan informasi, kita adalah bisa disebutnya minimal adalah micro influencer. Ketika kita masuk bekerja gitu ya, dan ini juga merupakan satu rumus gitu ya, di dunia ini nggak ada orang yang tidak bekerja. Dimanapun dia, sehebat apapun dia, sekaya apapun, dia pasti akan berusaha, dia akan bekerja. Dia akan jadi ambil bagian dalam satu organisasi. Disitulah ketika dia menjadi bagian internalnya dan dia menyuarakan, itu sebenarnya bagian dari corporate communication tanpa sadar yang berpotensi untuk mempengaruhi reputasi. Baik buruknya reputasi dipengaruhi di situ. Ya. Nah, poin yang kedua adalah tujuan dari PR itu termasuk kurang realistis, di mana dia berusaha untuk building relationship, membangun relasi antara organisasi dan publik. Nah, pertanyaannya apakah mungkin? Nah, relasi ini susah ya teman-teman. Ketika kita bicara relasi, ketika kita bicara relasi, maka kita itu harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dan organisasi itu tidak seperti itu. Organisasi adalah sosok yang lebih powerful, baik secara kapital maupun secara ya relasi kekuasaannya gitu. Bayangkan misalnya pemerintah gitu, pemerintah dengan rakyat biasa. Itu sudah berbeda. Ketika menteri gitu ya, sebagai salah satu perwakilan pemerintah atau juru bicara presiden misalnya bertemu dengan rakyat biasa gitu. Apakah mungkin terbangun relasi yang betul-betul setara? Rasanya akan sangat sulit. Seperti itu. Dan bagaimana ketika misalnya salah satu kasus yang luar biasa gitu, studi kasus yang luar biasa misalnya di India gitu ya, ada insiden Bhopal. Jadi nanti teman-teman bisa cari aja BHOPAL, Bhopal Incident gitu ya di India. Jadi di situ ada perusahaan chemical, perusahaan bahan kimia gitu ya. Mereka bikin aja sebuah perusahaan dan mereka tuh tidak, ya mereka sudah mengeluarkan banyak hal gitu ya, mengkomunikasikan campaign-campaign tertentu, tapi mereka nggak bisa yang namanya itu bangun relasi dengan penduduk. Ya penduduk itu hanya dianggap sebagai sebuah tenaga kerja aja yang harus mereka serap. Dan ketika terjadi insiden, ya mereka perusahaannya akan angkat tangan. Lumpur Lapindo misalnya, kalau di Indonesia itu bagaimana mereka membangun relasi dengan para orang-orang yang terdampak, itu kan nggak bisa gara-gara kasus lumpur Lapindo tersebut ya. Nah, oleh karena itu Korkom berangkat dari realitas bahwa sebuah organisasi itu bertujuan memang untuk menginfluence opinions and behavior. Jadi kita ini berusaha dari dalam keluar. Kita lebih konsep corporate communication itu lebih realistis. Memang berusaha untuk membangun opini, kita berusaha untuk mempengaruhi orang, dan kita berusaha untuk men-setting perilaku seseorang, perilaku kelompok ataupun individu. Nah, yang ketiga adalah memastikan one single voice sebagai tubuh yang berkomunikasi, gitu ya, satu tubuh yang berkomunikasi. Kalau PR itu bisa bergerak sendiri, ada tim marketing bisa bergerak sendiri, tim HRD, human resource untuk yang internal communication-nya bergerak sendiri itu bisa. Yang keempat adalah harmonisasi bidang-bidang di dalam sebuah korporat. Kaitan dengan nomor 3 ini ya. Ada bidang marketing, internal communication, government relations, sales, advertising, dan sebagainya. Itu tadi 4 hal yang membedakan antara Korkom dan PR. Secara level untuk Korkom gitu ya, dia secara horizontal gitu ya, menerapkan praktek Central Company Data Room. Jadi komunikasi yang horizontal yang dibangun itu antar satu divisi dengan divisi lain itu sama karena mereka punya satu sistem database yang sama, nggak ada beda-beda gitu ya. Nah, vertikalnya memastikan visi misi corporate direalisasikan, boundary spanners gitu ya. Boundary spanners ini memang istilah dari PR yang saya pinjam gitu ya. Kalau boundary spanners kan satu kaki berada di sisi publik atau stakeholder,
satu kaki berada di sisi manajemen. Nah, kenapa ini berkaitan di vertical level of Corpcom? Karena apa? Visi misi dari sebuah perusahaan itu harus bisa direalisasikan. Tidak bisa terlalu abstrak, tidak bisa terlalu utopis. Nah, untuk bisa membumikan sebuah visi misi, tentu kita harus melihat kepada stakeholder-nya juga. Gitu. Tidak bisa misalnya McDonald kita tahu di sini jual burger sapi. Lalu dia pergi ke India dan visi misinya tetap sama, mau menjual burger sapi agar laku, nggak bisa. Maka dari itu harus paham, ada boundary spanners-nya, ada orang yang ngecek nih situasi geopolitik, situasi sosialnya, sosial ekonomi seperti apa. Nah, dari situ baru ketahuan, oh ternyata ya tentu saja nggak orang-orang India itu kebanyakan vegetarian, tidak makan sapi karena sapi dianggap hewan yang suci. Ya sudah, berarti visi misi corporate itu perlu sedikit diubah gitu, tidak mengubah secara esensinya, tapi diubah supaya dapat direalisasikan. Itulah. Kemudian ada level internal, menginformasikan perkembangan internal demi menumbuhkan kecintaan pada korporat. Remember, employees nowadays are influencer. Misalnya dulu saya pernah kerja di SCTV, misalnya. Pernah kerja di beberapa media. Kenapa ya ada orang yang kerja di media itu bertahan lama, tapi pendapatannya itu tidak sebesar yang di industri, maksudnya untuk di industri media mungkin bila dibandingkan dengan kompetitor pendapatan tidak sebesar itu. Salah satu alasannya saya pernah tanya kepada senior saya gitu ya, dia bilang karena punya rasa bangga bekerja dengan memakai baju SCTV gitu ya, itu lebih bangga ketimbang dia harus pindah mungkin ke production house gitu ya, itu akan berbeda kata dia rasa bangganya. Seperti itu. Ada juga orang yang lebih bangga ketika dia bisa menjadi seorang PNS dengan baju dinasnya itu, memakai baju dinas. Nah, itu juga bentuk level of Corpcom secara internal. Gitu ya. Nah, kemudian misalnya kemarin 17 Agustus ada teman-teman yang bekerja itu misalnya saja ikut kegiatan 17 Agustusan yang diselenggarakan oleh kantor masing-masing. Nah, di situ teman-teman misalnya ada lomba makan kerupuk. Nah, lomba makan kerupuk kemudian ada teman-teman yang karena seru, teman-teman post secara inisiatif diri sendiri mau posting di media sosialnya. Misalnya dia posting, ini loh keseruan makan lomba 17-an di kantor gue, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah bentuk level internalnya. Corporate communication secara internal. Nah, eksternalnya, bagaimana si corporate ini atau si badan ini atau organisasi itu membuat satu pesan yang sangat kohesif. Tidak dibeda-bedakan. Baik dari pesan itu bisa verbal dan non-verbal. Dari sikapnya secara non-verbal maupun secara informasinya. Misalnya kita bisa lihat kalau di BCA seperti itu ya. Dia, kalau menurut saya, benar-benar produce a single cohesive message seperti itu. Dari kita bisa lihat misalnya ketika saya datang ke BCA gitu ya, dari satpamnya buka pintu langsung menyapa dengan baik. Kemudian kalau staff-staffnya lagi customer relations-nya lagi sibuk, bahkan OB-nya pun bisa membantu dan memiliki standar keramahan yang sama seperti itu. Jadi memang mereka ini punya pesan eksternal itu sangat baik. Nah, selanjutnya adalah sebelum saya masuk kembali, kalau misalnya ada hal-hal yang mau disampaikan, silahkan. Selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong. Faktor-faktor yang mendorong apa saja sih yang mendorong terjadinya corporate communication, gitu ya. Yang pertama adalah information availability. Nah, sekarang ini konsumen punya banyak pilihan produk dengan brand berbeda. Masalahnya, perusahaan mana sih yang harus kita percaya? Kalau kita ngomong sepatu, industri sepatu, misalnya sepatu ada Nike, Adidas, Puma, Skechers, Buceri, Tots,
apalagi dan sebagainya gitu ya. Itu baru kita ngomong yang produk internasional. Produk lokal ada banyak lagi, Napa Milano, Brodo, segala macam. Mana yang harus kita pilih gitu kan. Nah, itulah pentingnya corporate communication. Kemudian faktor kedua adalah media mania, di mana eksekutif perusahaan maupun perusahaan memanfaatkan media untuk memberi nilai tambah. Nah, jadi itu tadi, corporate communication itu mereka tidak bisa berdiri sendiri. Mereka harus bekerja sama, berkolaborasi dengan media. Nah, media di sini kalau saya bisa lebih melebarkan definisinya, tidak hanya berkaitan dengan media pers saja, atau terbatas pada media-media nasional seperti RCTI, TV One, Metro TV, Kompas, dan sebagainya. Tidak hanya seperti itu, tapi juga bisa dengan influencer atau selebgram, karena masing-masing dari mereka adalah media itu sendiri. Perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan hal itu karena ada yang namanya fenomena user generated content, seperti itu ya. Kemudian adanya advertising saturation atau kejenuhan iklan. Nah, mendorong publik mencari nama perusahaan di balik produk. Kalau sekarang nonton YouTube pun atau masih ada yang nonton televisi, itu kita akan lihat banyak sekali iklan-iklan. Iklan yang memang bisa kita skip atau yang tidak bisa kita skip. Nah, misalnya iklan soal biasanya muncul itu soal Grab atau Gojek. Nah, keduanya itu saling bergantian. Nah, kita itu akan masuk yang mana? Gitu. Kita itu akan menggunakan yang mana? Nah, ini akan menjadi penting karena kembali kita akan di era saat ini tidak ada lagi yang namanya loyalitas customer. Kenapa? Karena customer itu akan mencari brand mana yang bisa memberikan benefit untuk dirinya. Nah, tapi ada pula brand-brand tertentu yang mereka berusaha untuk mendobrak hal itu. Mereka berusaha untuk tetap menjadikan adanya loyal customer. Dengan cara apa? Dengan cara mereka memberikan sebuah narasi. Seperti misalnya JDID. Ada JDID, ada Blibli, ada Shopee, dan sebagainya. Ada Tokopedia, dan sebagainya. Kenapa harus JDID? Karena dia punya narasinya apa? Dijamin ori. Misalnya seperti itu. Kalau yang sekarang mereka berusaha untuk membangun narasi dengan cara apa? Dengan cara brand ambassador. Tapi lama-lama akan terjadi apa? Kejenuhan iklan lagi atau kejenuhan brand ambassador gitu. Mereka punya satu hal yang sangat esensial yang menjadi pembeda. Faktor yang keempat adalah komodifikasi produk. Semakin banyak produk yang sama ditawarkan sedunia tanpa diferensiasi yang tinggi. Dalam hal ini nama perusahaan menjadi pembeda. Nah, teman-teman bisa membayangkan sekarang kita bicara soal sepatu, balik lagi ke sepatu misalnya. Kalau misalnya sepatu saya pribadi gitu ya, kalau sudah sepatu olahraga, saya pasti akan pilih Nike. Walaupun ada Adidas, walaupun ada Reebok, walaupun ada Fila, Puma, dan sebagainya. Saya akan tetap pilih Nike. Kenapa? Karena mereka itu tadi, saya percaya dengan brand-nya. Gitu. Saya percaya dengan company-nya. Ya. Dan harus hati-hati ya teman-teman, di era saat ini, nama perusahaan itu menjadi lebih penting ketimbang nama produknya. Ya. Selanjutnya adalah globalisasi. Perusahaan multinasional dengan nama besar membawa reputation halus ketika membuka pangsa pasar yang baru. Nah, ini berkaitan pula dengan faktor terakhir, persaingan bisnis yang makin ketat. Oleh karena itu, sebenarnya faktor pendukungnya ada dua. Ada dua yang berkaitan, globalisasi dan persaingan bisnis ini. Keduanya ini berkaitan seperti apa sih maksudnya? Contoh, Samsung misalnya. Teman-teman mungkin memahami bahwa ada fenomena HP yang meledak. Nah, setelah itu Samsung langsung drop. Karena apa? Pengaruh globalisasi dan pengaruh dari persaingan bisnis yang ketat. Banyak HP-HP merek lainnya, sejenis lainnya, itu mengeluarkan langsung harga yang lebih rendah, tapi mereka menjamin kualitas keamanannya seperti itu. Nah, itu adalah corporate communication, ya. Bahwa Samsung pun juga mungkin hanya satu produk saja yang bermasalah,
Samsung Galaxy kalau saya tidak salah. Tapi itu bisa langsung menjadi sebuah apa ya? Yang kena itu adalah Samsung secara corporate-nya gitu. Nah, kita masuk ke dalam benefits atau keuntungan, kelebihan lah, hal positif yang bisa didapatkan dari corporate communication. Yang pertama adalah meningkatkan konsistensi dan kredibilitas dari company kita. Karena apa? One single cohesive voice. Yang kedua adalah efektivitas di komunikasinya. Bahwa dari pucuk pimpinan hingga ke akar rumput, staf paling bawah, semua sama pesannya, tetap satu. Yang berikut adalah increase impact by stretching message. Jadi kita semakin melebarkan nih segala bentuk media-medianya kepada target audiens manapun, tapi dengan satu pesan yang sama. Money saving, dia menghemat juga pengeluaran. Kenapa? Karena kita tidak perlu menduplikasikan. Contohnya kalau di perusahaan media saat ini, kenapa banyak sekali teman-teman mengetahui ada media group atau oligarki media sebutnya ya. Tapi oligarki media ini sendiri juga merupakan satu bahasan yang berbeda. Cuma nggak apa-apa saya sentuh dikit. Misalnya saja, kalau di Indonesia ini ada sekitar 8 raja media. Salah satunya adalah Kompas sendiri. Kompas dimiliki oleh Pak Yakub Utama dan PK Oyong, seperti itu ya. Mereka punya Kompas TV, Kompas Cetak, Kompas.id, Kompas.com, Tribun, jaringan network radio, dan segala macam. Nah, itu ketika mereka berusaha menyuarakan satu hal, ya mereka akan tetap sama, satu. Dan itu akan jadi money saving banget. Misalnya untuk cost pembuatan berita, wartawan di Kompas, harian Kompas itu bisa suplai berita untuk Kompas cetaknya sendiri, kompas.id bisa ke kompas.com. Begitu pula dengan TV. Mungkin video TV-nya ketika ada video bisa ditampilkan yang masuk Kompas TV, tapi kalau video yang tidak ditampilkan, jadilah audio, bisa masuk ke radio, money saving, seperti itu. Kemudian reduction of external agencies, jadi mengurangilah vendor-vendor, dan ini berkaitan dengan money saving juga. Kalau dulu itu keahlian PR memang jujur masih baru, sehingga sedikit-sedikit setiap perusahaan itu atau tiap korporat itu mereka memakai jasa vendor pihak ketiga. Kalau sekarang sudah ada yang namanya in-house PR atau in-house Korkom dan sebagainya. Peluangnya itu sekarang lebih besar lagi gitu ya teman-teman ya. Apalagi di tengah masa pandemi orang mulai melek banget dengan kebutuhan akan strategic communication terutama dalam sisi Korkomnya. Nah, tadi kita sudah bicara soal benefit, ternyata juga ada barriers-nya. Barriers-nya apa? Ini turf wars atau disebutnya internal power battles. Ada pertarungan kekuasaan di dalam level internal. Nah, ini ketika sebuah perusahaan itu terlalu kaku gitu ya. Lagi-lagi di sini pimpinannya kalau di Korkom itu harus progresif. Kenapa? Karena akan ada satu manajer yang merasa, oh, divisi saya ini yang paling berkuasa. Misalnya seperti divisi sales. Mereka yang banyak menjual produk dan mereka yang menganggap divisi mereka itu yang harus ngelit. Nah, padahal tidak bisa seperti itu. Tidak bisa dilupakan misalnya divisi akuntan itu juga penting, atau divisi untuk general affairs juga penting, sama pentingnya gitu untuk membuat corporate communication ini berhasil. Nah, kemudian yang berikutnya itu tadi inisiatif dari Korkom itu harus dari level pimpinan, tidak bisa dari bawah. Kenapa? Lagi-lagi ya karena kembali ke definisi awal, ini adalah manajemen function. Fungsi manajemen harus dari atas. Dimulainya dari atas, tapi tetap bisa bottom up juga boleh gitu untuk perkembangannya. Nah, kemudian dari key konsepnya, teman-teman yang nanti teman-teman akan banyak pelajari gitu ya di pertemuan-pertemuan mendatang. Yang pertama adalah visi misi, kemudian ada corporate objective, ada strategi. Nah, ini agak cukup penting gitu untuk teman-teman pahami. Ada corporate identitas korporat, image korporat, sama reputasi korporat. Kalau identitas itu bicara soal profil dan value-nya.
gitu ya. Kemudian kalau image-nya itu adalah asosiasinya, dan kalau reputasi adalah dia adalah kumpulan penghargaan-penghargaan ataupun hal-hal yang sudah dicapai. Nah, stakeholder itu adalah bisa individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh korporat itu sendiri, ataupun yang bisa mempengaruhi korporat. Misalnya, kalau konsumen, dia adalah stakeholder, tapi investor itu juga stakeholder, gitu ya. Market, nah ini juga penting. Kelompok yang punya demand. Nah, communication ya komunikasinya. Integrated adalah mengintegrasikan dari identity, image, dan juga reputation. Nah, ini sedikit case study gitu teman-teman. Kalau kita sekarang kan lagi ramai soal kopi. Ngopi dulu lur, kayak gitu kan. Ngopi sek, gitu kan. Nah, dia juga ngopi. Ya sekarang kalau kita bicara kopi gitu ya, itu sudah kita tahu ada begitu banyak brand-brand kopi. Tapi kopi kenanganlah yang menjadi unicorn pertama dari sisi kopi untuk F&B-nya, gitu ya. Ada Gojek, kemudian ada ya salah satu Gojek gitu yang unicorn pertama banget gitu ya. Tapi untuk level food and beverage ya kopi kenangan. Bayangin teman-teman, itu karena dia bikin narasinya bagus. Dan yang saya tahu, Kopi Kenangan ini dia tidak buka franchise untuk kalangan luar, tapi dia bangun franchise ini benar-benar dari internalnya, benar secara strategis. Berbeda dengan yang saya tahu, berbeda dengan Janji Jiwa. Kalau Janji Jiwa, siapapun yang punya uang, selama masih ada tempatnya, silakan bisa langsung join. Seperti itu, tidak dengan Kopi Kenangan. Nah, ada lagi misalnya Kopi Cuseo gitu. Semua punya strategi-strategi masing-masing. Kalau Kopi Kenangan kan tadi ya dia bisa misalnya dengan penggunaan apa ya nama gitu ya. Nama menunya misalnya Kopi Kenangan Mantan dan seperti itu, atau kopi apa Sultan Boba yang dengan brand ambasadornya Hotman Paris dan seperti itu. Ada juga yang mungkin kemarin teman-teman ikut kuliah perdana, salah satunya adalah pendiri dan juga orang yang mempelopori kopi untuk komunitas Korea, Kopi Cuseo, seperti itu ya. Nah, berikutnya juga ada lagi studi kasus soal Apple gitu ya, teman-teman. Nah, Apple ini kan teman-teman tahu itu dipopulerkan oleh Steve Jobs. Nah, di 2011 gitu ya, Apple ini punya masalah. Apple ini dulu sebelum 2011 Apple ini hanya berfokus pada oke, saya hanya mau berpikir soal publik saya. Gitu. Saya hanya mau bikin yang produk yang terbaik aja. Nah, ternyata nggak bisa ketika Anda sudah corporate Anda sudah semakin besar, akan ada banyak hal-hal yang harus dipikirkan. Dan dipikirkannya ini harus benar dari horizontal vertikal, internal dan juga eksternal, gitu ya. Akhirnya salah satu yang memproduksi apa namanya, saya kurang mungkin mohon maaf salah sebut ya, pernak-pernik lah atau under deal-nya Apple tuh apa namanya didukung oleh di China gitu ya, di Cina gitu ya. Nah, ternyata proses pembuatannya itu membuat polusi limbah, jadi limbah. Nah, akhirnya ini yang diprotes banyak oleh para aktivis di Cina sana, kemudian juga dapat tekanan dari publik dan juga pemerintah, akhirnya agak drop sedikit Apple. Baik secara produksinya, penjualannya, sahamnya, itu agak drop. Nah, kemudian akhirnya Apple tuh berbenah bahwa mereka tuh nggak bisa lagi fokus pada apa yang dimaui oleh apa saja yang yang diinginkan oleh customer saja, nggak bisa seperti itu. Dia harus melihat dari berbagai sisi, dia harus melihat dari secara corporate-nya dan sustainability-nya. Akhirnya apa? Ya Apple bikin satu gebrakan walaupun butuh waktu ya 5 tahun gitu ya. Ini di 2016 akhirnya Apple itu mengannounce bahwa mereka itu sudah bisa memberikan atau menghasilkan clean energy seperti itu. Nah, prinsipnya gini, ada development in corporate communication. Di era 1900-an itu sampai 1970-an
itu hanya fokus pada publisitas atau promosi, penyebar luasan informasi. Nah, ternyata hal itu karena ada tingkat kejenuhan informasi atau promosi itu tadi, orang-orang harus positioning. Gitu. Mereka itu mau di level apa sih? Mereka mau yang level remeh-temeh atau yang level serius? Nah, itu di 1980 sampai 2000-an. Nah, ternyata positioning-nya nggak dapat seperti Apple. Apple udah dapat positioning-nya. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana ya dengan stakeholder engagement-nya. Nah, itu di 2000-an. Stakeholder ini tidak hanya berhubungan dengan itu tadi ya, customer saja. Nah, transparansinya, authenticity-nya, dan sebagainya. Ya, teman-teman, itu tadi pengantar saya untuk corporate communication. Gitu. Ini saya stop share dulu. Saya stop recording. Nanti teman-teman saya kirimkan di Google Drive ya.